diperintahkan untuk memelankan suara, jangan sampai terdengar. Kalau terdengar hukumnya makruh, Pak, tidak haram, tidak makruh. Karena ya sebagian ulama ada yang mengatakan suara ini adalah aurat, ada yang tidak. Tergantung sing ngrungokne, Pak. Lek sing ngrungokne ini nyahwati, tahu nyahwati, Pak? Nyahwati itu anak krungu suara nyanyi drungokne. Weh, suarane penake ayune kaya apa ki ndahno. Lah ini ndahno ini yang haram itu. Kalau yang mengeluarkan suara ini tidak masalah, tapi tergantung sing menerima. Iki menerimanya dengan apa ya? Dengan positif apa negatif kan ngoten. Nah itu. Kalau mendengarkannya dengan syahwat, ini suaranya kok penak men, kayak kenal idalai lah, Pak. Ya Allah, suarane jen apik Pak nggih. Kan ya ndak sesuai nggih karo wonge. Ya wong iki ya biasa-biasa saja, tapi suaranya cantiknya Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Jadi kalau masalah suara itu memang ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan. Bahkan wal mu'tamad, kaul yang bisa dibikin pegangan. Ini suara ini bukan aurat. Jadi tergantung yang diucapkan dan yang mendengarkan. Nyanyi sing dinyanyekne lagune ndak jelas, walaupun sing nyanyi wong lanang. Sing dinyanyi yang dinyanyikan Surti Tejo. Kenal Surti Tejo, Pak? Itu kan isinya kan negatif itu. Isinya kan ndak jelas itu. Isinya wong pacaran sampai dan seterusnya. Wah, itu kalau dinyanyikan itu bisa haram. Kenapa? Karena bisa menimbulkan pikiran Victor tadi, pikiran kotor. Kemudian wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat. Ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, artinya terjadi hal yang perlu diingatkan oleh seorang makmum, mengingatkan imam. Ini cara mengingatkannya dengan keplok. Supaya dengan menepukkan tangan. Bisa dengan tangan kanan memukul tangan kiri, atau tangan kiri memukul tangan kanan, tapi bagian luar tangan menggepuk, memukul ke, jadi begini ya. Bisa begini atau begini atau begini, lek ora. Begini atau begini atau begini lek pancen tidak ada niat dolanan. Kalau kedua tangan dikeplokkan, ada niat dolanan, niat apa ya? Niat main-main itu sholatnya batal, positif batal. Karena perintahnya memukulkan tangan kanan ke tangan kiri bagian punggung telapak tangan ke sini pokoknya ya. Perintahnya begini atau begini. Tapi kalau bagian telapak tangan dengan telapak tangan kok ada niatan dolanan, niatan laap atau main-main, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena itu sudah di luar gerakan sholat. Apapun yang dilakukan di luar gerakan sholat, kalau memang itu tidak sholat yang sidatil khauf atau dalam keadaan takut, maka membatalkan sholat. Kemudian wa jami'u badanil hurrah auratun ila wajha wa kafaiha. Seluruh tubuhnya wanita yang merdeka ini adalah aurat
kecuali wajah dan telapak tangan, itu pun ketika di dalam sholat. Ketika di luar sholat ini maka seluruh tubuh termasuk pergelangan telapak tangan, termasuk ya wajah. Ini bagi sebagian ulama, tapi juga ada yang mengatakan wajah telapak tangan ini tidak harus ditutup, tidak termasuk aurat. Artinya bagaimana? Tidak dosa membuka wajah dan telapak tangan di depan umum. Sing dosa sing nyawang, Pak. Yang dosa yang ngelihat, kalau ngelihatnya itu dengan nafsu. Jangankan kita melihat perempuan, Pak. Kita melihat ibu kita sendiri. Kalau dengan nafsu ini ya dosa. Cagak lho, Pak yo. Cagak mulus men koyo pupu. Enak itu. Ini dosa. Dosa itu. Walaupun cagak dicekal-cekal halus koyo Masya Allah. Ini saking nemennya. Atau mungkin ngeloni bantal. Bayang nih, dosa Pak. Bayang nih. Sapa kae jenenge? Bayang nih Ayu Ting Ting ngeloni bantal, ya Allah. Dosa. Atau nuwun sewu ya, mohon maaf. Ngeloni bojone dhewe, membayangkan tanggane. Dosa, Pak. Kok guyu kaya ini pengalaman. Dosa, Pak nggih. Dosa. Ya Allah ya Karim itu. Jadi itu semua tergantung yang melihat. Nah begitu. Kalau yang membuka wajah dan telapak tangan ini tidak masalah, tidak dosa. Tapi yang dosa yang melihat, ketika melihatnya dengan nafsu, ini hukumnya dosa. Nah itu. Nafsunya seperti habis pokoknya ndelok terus mikir. Cuman kalau hanya sekedar wong kok ayu men. Lah ya nis biasa apa normal Pak ya. Mosok ya Allah nyawang wong ora jelas karo sing jelas kan ya mesti beda Pak ya. Nah, itu. Ini yang membuat dosa adalah nyawang, dinikmati, dibayangkan. Ini yang dosa. Apapun yang dilihat. Ini kok dilihat, dibayangkan, dirasakan, dinikmati sampai merem-merem nyawa. Ya Allah. Jangankan kita hanya membayangkan itu loh Pak, mikir seandainya ngene iki. Wah, itu juga dosa. Itu namanya ya pikiran yang kotor, pikiran yang enggak maksiat, pikiran yang maksiat itu hukumnya dosa. Beda dengan mikir. Wih, kayak motor sapa ya? Kok nganggur? Wah, tak colong. Wah, ini ndak dosa. Dosane lek wis jiko. Nah. Lek jiko, tapi lek kalau sampean mikir, aku duwe dhuwit 200.000. Sing 100 tak sedekahne lah. Ini sudah pahala. Sudah pahala. Tapi kalau niat baik ini langsung diganjar, kalau niat buruk ini dinteni ngelakoni. Itu termasuk sifat melasnya Gusti Allah kepada hamba. Jadi ketika seseorang niat baik, ini sudah ditulis pahala 1, ketika nanti melakukan dapat 2 pahala. Bahkan sebaik-baiknya ya Allah ya Karim, niatul mukminin khairun min fi'liha. Niatnya orang mukmin ini jauh lebih baik daripada pekerjaannya. Nah, niat tok lek ngono, gak usah kerja. Tapi niat sing tenanan. Niat sing tenanan. Kenapa? Karena niat ini tidak mungkin dicampuri dengan riya, tidak mungkin dicampuri dengan pamer, tidak mungkin dicampuri dengan pengen dipuji. Tidak mungkin wong niat tok. Engko aku lek gajian karet oleh 800.000 sing 100 tak gitu semen pondok lah. Itu lebih baik daripada engko pas
sedekah semen. Tapi niat sing tenanan, kok niat-niat tok tapi niat tok lah kok tapi enggak usah. Ya gak ada enggak niat itu namanya. Mboten niat itu namanya. Kenapa? Karena pas ngelakoni ini ada kadang-kadang mulai dari sebanyak lah pokoknya. Pengen ditulis nang dhuwur dhewe Bapak Paijo semen 1 sak. Yuh gedine tulisane. Ya Allah ya Karim. Nah itu. Jadi ketika niat bahkan dulu ini ada satu cerita, satu riwayat. Ini seorang sahabat ini lagi pas musim paceklik, musim panas, musim larang pangan, musim tidak ada makanan lah. Itu dia duduk di depan rumah, pokoknya nongkrong. Terus lihat gundukan, Pak, tahu gundukan itu, tanah itu, dilihat. Ya Allah, seandainya itu jadi gendum punya saya, itu akan saya kasihkan masyarakat Lubai. Pokoknya tidak ada yang kelaparan, Lubai Ulu. Biar tidak ada yang kelaparan. Ini niat tok. Kemudian dia ketika di akhirat, ceritanya, ketika di akhirat, dia dikasih pahala pernah sedekah gandum sak gunung. Kaget, Pak. Malaikat ini salah ini. Ini sampean salah ngasih, ini bukan punya saya ini. Saya enggak pernah, wong saya itu melarat. Wong kadang mangan aja susah. Ini kok ada catatan sedekah gandum sekian ton sak gunung. Ini sampean salah ini. Ini mungkin salah tulis ini. Itu Pak Ijo yang Lampung bukan saya itu. Oh enggak, itu punya sampean itu. Ini yang nyuruh Gusti Allah ini. Wah sampean keliru, sampean paling salah rungon. Ternyata itu, Pak. Ternyata sampean dulu pernah niat seperti ini dan inilah pahalanya. Itu makanya niatul mu'min khairun min fi'liha. Nah itu. Makanya kita ini niat perlu, Pak. Niat perlu. Kenapa? Karena pekerjaan apapun yang tidak diniat ini tidak menjadi pahala. Hanya ada beberapa saja. Seperti ngumbah telek menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Menghilangkan najis tidak perlu niat. Pokoknya telah di gua enggak usah niat itu sudah mendapatkan pahala. Kemudian menjawab salam itu tidak perlu niat. Pokoknya dijawab habis itu sudah dapat pahala. Cuman kalau sholat, puasa, haji, zakat, sedekah bahkan ini kalau tidak niat tidak dapat pahala. Contoh. Saman mangan bakwan atos. Enggak antai di gua. Itu bisa dosa. Bisa apa piye kae, Pak? Ikhwanus syayatin piye kae? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Memubadzirkan barang ini termasuk menjadi kancenya setan. Sama nyokot bakwan atos di gua dosa. Bisa dosa. Tapi lek disedekah nih, Pak. Atos sedekah nang ayam, semut atau apa, itu menjadi pahala. Makanya saya ini kadang-kadang kalau lihat umumnya. Bahkan saya dulu belum tahu. Saya ini dulu sebelum tahu ini kalau pengajian mangan gak entek dibuntel, Pak nggih, dibuntel ditalani terus di gua itu salah. Yo dibuka terus delehne. Mbah sing mangan sapa? Mbah semut, mbah pitik, mbah nawa itu sedekah. Itu akan menjadi pahala. Atau kita tuku es boba isuk ora ndek kulkas ndelah, Pak. Tuku isuk. Lali sampai 2 dino agak konangan. Akhir waduh, gua wer. Ya tidak jadi pahala. Minimal tidak jadi pahala. Tapi kalau dibuka, disuntak, walaupun dibuang tapi dibuka, itu sedekah sama semut, cacing, atau pokoknya sedekah dengan makhluknya Gusti Allah. Lek kan sebenarnya ben dipangan lemah misalnya, ben dipangan pohon-pohon, suket-suket, ini menjadi pahala. Bahkan termasuk cara sampeyan ini sudah pernah saya sampaikan ke pas khutbah kemarin. Termasuk
cara biar punya anak yang pinter, cerdas, soleh, manut, ini diantaranya adalah sering-sering menyodakohi anak. Atau lek cara Jawa ini jenenge bancai, dikei bancaan. Lek orang dulu kan biasa Pak ya. Jadi anak umur setahun, umur 2 tahun ini bancaan. Kadang ndok siji disikar dadi 5, dadi 8, telur 1 disikar dadi 8, terus nyeluk cah cilik-cilik kembulan. Kadang diwadahi pincuk apa kae? Takir cilik. Oh alah, kene tanggane. Itu bagus itu. Itu kalau diniatkan untuk anak, ini nanti akan menyebabkan anak menjadi cerdas. Nah itu. Sampeyan sedekah apapun, kalau diniatkan untuk anak, sedekah es, sedekah seblak, sedekah apa iki? Tahu bakwan, sedekah es susu, sedekah susu hangat, sedekah apapun yang disedekahkan. Kalau diniatkan untuk anak itu akan bisa menjadi penyebab anak ini menjadi cerdas. Nah itu. Termasuk sampeyan mangan bakso gak entek. Terus wes nah itu sedekah lah ben tinggi anakku. Itu akan menjadi sedekah untuk anak. Nah itu makanya kalau punya makanan yang sudah basi, sing wis ora kena dipangan, sing pancen kudu dibuang tapi diniati sedekah. Kenapa? Ya itu menjadi pembeda antara membuang dengan menyodakohkan. Saman punya bawaan diantem neng buritan dosa. Tapi di podo-podo sama-sama dibuang. Tapi kalau diniati sedekah akan menjadi pahala. Nah, kemudian aduh mentong ngelanture. Apa bapak iki mau? Aurat ya tadi ya. Keplok-keplok. Bab keplok-keplok iso teko bakwan marang jan masyaallah. Ya nggih pun monggo bakwan niku didahari bakwane. Ya Allah. Jadi kalau terjadi hal-hal yang perlu diingatkan oleh seorang makmum, maka cara mengingatkannya makmum wanita dengan mengeplokkan tangan, punggung tangan kanan dipukulkan ke tangan kiri atau sebaliknya. Lah sekarang lek sing lanang keplok sing wedok subhanallah pripun? Mak manu ini? Boleh apa dikde ini? Boleh Pak. Boleh. Cuman ya khilaful aula atau menulayani meneh. Menyimpang dari sunnah. Bahkan bisa mendekati hukum makruh. Ini kalau wong lanang ngiliknya dengan keplok. Wong itu mengilikkan dengan subhanallah. Ini bisa mendekati makruh, tidak sampai haram. Kecuali niat dolanan, niat main-main. Itu baru dosa dan membatalkan sholat. Kalau hanya sekedar membalik itu tadi hukumnya dibalik. Sing lanang keplok, sing wedok tasbih subhanallah. Ini bisa tidak apa-apa. Maksudnya ada ulama banyak yang berpendapat, ada yang berpendapat enggak apa-apa, ada yang berpendapat khilaful aula, ada yang berpendapat khilaful aulanya mendekati makruh. Tidak sama makruh, mendekati makruh. Tapi yus subhanallah wae lah. Tak keplok-keplok iki nyapa. Ya Allah ya Karim. Bon, kemudian aurat. Mau aurat ya. Auratnya perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau ya Allah wajah, telapak tangan itu sebagian ulama ada yang mengatakan harus ditutup, tapi juga banyak dan soheh itu ada yang mengatakan tidak harus ditutup. Tidak berdosa bagi wanita yang membuka wajahnya, telapak tangannya di depan umum. Sing dosa sing nyawa, sing delok. Lek deloknya dengan bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan termasuk rambut itu juga bukan aurat ada. Itu rambut
Ini bukan aurat juga ada. Pokoknya banyak. Kemudian bab menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu ada 11. Yang pertama adalah kalam al-amdu as-salihu lihitobil adamiyin sawun ta'ala kopi maslahati sholat aulah, yaitu ucapan yang disengaja, yang memang ucapan-ucapan yang memang biasa atau pantas untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Baik yang berhubungan dengan sholat ataupun tidak. Ini ketika di luar agenda sholat, artinya di luar hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat, ini membatalkan sholat. Ini namanya kalam atau berucap yang disengaja. Bahkan di dalam keterangannya ini satu huruf yang memahamkan atau dua huruf yang tidak memahamkan, ini bisa membatalkan sholat. Contoh satu huruf yang membatalkan sholat itu apa, Pak? Nun. Nun kan bahasa itu kan huruf Arab ya. Tapi ketika itu bisa difaham, maka hukumnya sholatnya batal. Contoh Allahu Akbar, Pak Hamid, nun. Ini batal sholatnya, batal. Utawa ya Allah, ya Pak Hamid jaluk jambu, ya batal sholatnya. Ini contoh yang penak nih ngoten niku. Ya Allah, lek digawe contoh li dari bahasa Arab ki, kemudian lah itu engko enggak tahu artinya kita. Yang artinya yang biasa kita ucapkan sajalah, nun atau ya atau apa lagi. Wah, tambah dawa kuwi. Ya njiku apa-apa aku cek salat iki. Wis malah tambah ra jelas kuwi. Ya Allah ya Karim. Kemudian wal amalul katsir atau mengerjakan suatu pekerjaan, amal katsir ki banyak gerak, banyak bergerak di dalam sholat. Seperti 3 gerakan secara berturut-turut ini membatalkan sholat. Cuman kalau tidak berturut-turut, ini tidak membatalkan sholat. Nah itu. Contohnya begini Pak. Kan kalau kita sholat, kemudian jamaah ya, kalau di depan kosong itu kan disunahkan untuk maju mengisi barisan itu. Nah itu. Nah ini kalau cara berjalannya, cara melangkahnya menuju barisan itu kok dengan 3 gerakan berturut-turut, ini sholatnya batal. Nah itu. 3 itu melangkah ya. Begini. 1, 2, 3. Ini 3 gerakan. Lah bagaimana caranya? Yuk melangkah. 1, 2 berhenti. Terus 1, 2 berhenti. Berhentinya biqadri subhanallah.
berhentinya kira-kira membaca lafaz itu untuk memisah antara gerakan satu dan gerakan yang lagi ngudruk komburitan kono. Ya Allah ya Karim subhanallah. Iki madhabe sapa? Batal salate. Barisan mengarep komburi batal itu Pak ya. Lah ya harus ya memang benar mengisi barisan itu benar, cuman caranya yang harus tahu. Caranya pokoknya tidak boleh melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Atau mungkin zaman kukur. Tahu kukur Pak? Oh, garuk-garuk. Ini juga pakai cara Pak, tidak syukur garuk-garuk. Misalnya begini caranya. Ini yang termasuk dihitung gerakan 3 kali berturut-turut adalah ketika anggota tubuhnya yang bergerak. Tapi kalau yang gerak ini bagian dari anggota tubuh. Kan anggota tubuh tangan, jari ini termasuk bagian dari anggota tubuh. Ini tidak dihitung gerakan. Misalnya yang gatal pipinya, ini kan begini ya. Ini kan gerakannya 1, ini gerakan. Kalau ngukur ini 2, balik ini 3. Kalau langsung ini batal. Harus 2 gerakan saja. 1 gerakan, jarinya yang ukur-ukur, puru. Selesai kembali lagi. Ini hanya 2, maka tidak batal. Itu caranya begitu. Batal ukur. Lagi jan. Ya Allah ya Karim. Ya dosa lah, dosa batal salatnya. Gerakannya banyak. Ya Allah ya Karim. Pokoknya 3 kali gerakan berturut-turut ini membatalkan salat. Itu termasuk fi'lul kasir. Ya Allah ya kan utawa sekarang wal hadasul asghar wal akbar. Hadas ya jelas lah salat ngentut ya batal. Ya Allah ya Karim. Ya walaupun sedikit. Sidik banget ya batal. Tapi lek ragu Pak, ragu. Allahu Akbar. Kok kayak ngentut aku ya? Selama sama tidak mendengarkan suara dan mencium baunya, itu bukan entut. Lek ragu loh ya, lek ragu. Kok kayak ngentut, kayak ora. Kalau orang, tapi lek yakin jelas ngentut, kroso, walaupun enggak mambu, enggak perlu ya batal. Ini kalau ragu. Kenapa? Karena ketika orang ini sholat ini hadis saya lupa apa ndak ingat. Mbah harape piye? Yang jelas maknanya kira-kira seperti ini kira-kira. Tapi kira-kira betul lagi Pak, enggak ngarang loh. Ketika seseorang ini sholat, maka setan akan datang dan mengogrok-ngogrok apa? Ya silitnya diogrok-ogrok. Apa? Kemal apa? Dubur Pak ya. Duburnya disogrok. Kenapa? Ben kaya ngentut. Itu tujuan setan. Ben salate dibatalne. Makanya dalam fikih dalam apa jenenge Pak Tahirin? Usul fikih itu jenenge al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan kemamangan. Saman yakin sudah wudu, wis Allah Akbar mantep, terus ragu. Rasanya kok kayak ngentut aku ya. Selama tidak menemukan bau dan mendengarkan suara, kalau hanya ragu, maka tidak batal. Itu bukan kentut, itu gaweane setan. Terus saja, jangan leren salate. Kecuali memang jelas kroso, metu, aces, atau krungu suarane. Jane titik. Tapi jelas ya batal. Nah itu. Ya Allah ya Karim. Kemudian ketika sampean sudah wudu. Wis wudu. Kemudian sampean ragu. Saya sudah batal apa belum? Maka hukumnya
belum batal. Hukumnya belum batal. Wis wudu, wis bar wudu ya. Bar wudu habis sholat ngasar atau habis kegiatan apalah pokoknya. Terus arep sholat kok ragu. Aku mau wis batal apa durung ya? Tapi aku wis wudu kok kaya urung batal. Ya wis lah, ya enggak jadi. Itu belum batal. Kok sampean nekat wudu dalam keadaan ragu. Bar wudu kok kelingan ternyata mau wis batal. Ini wudunya malah tidak sah. Wudunya malah tidak sah. Kenapa? Karena sampean wudunya dalam keadaan masih suci dan itu hukumnya sunnah. Nah itu. Maka wudunya tidak sah. Lek sampean arep wudu dibatalke pisan. Apa ndulit bojone titik kan batal ya? Apa nyekel konane kuwi titik kan sir kan wis batal. Sedang wudu itu malah mantep batalnya. Nek sampean ragu wis batal apa urung? Ah batal wudu. Baru usul Allahu Akbar. Oh iya aku mesti disenggol bojoku ya. Batal kontan sholatnya batal, wudunya tidak sah, wudu meneh sholat meneh. Nah itu. Tapi kalau ragu sudah wudu apa belum, nah ini yang namanya belum wudu. Aku wis wudu karena tadi yakin sudah batal, tapi ragu sudah wudu apa belum. Maka kalau seperti ini kasusnya wajib wudu karena pasti belum wudu, jelas mau wis batal. Adapun kok ternyata wis wudu ya sudah ada apa-apa. Enggak apa-apa. Nah itu. Itu perbedaan antara ragu sudah wudu apa belum dan ragu sudah batal apa belum. Nah itu. Paham ya? Kemudian wahudusun najasah allati la yufa anha. Kemudian terkena najis. Apa ya? Ujuk-ujuk terkena najis. Ujuk-ujuk itu. Hah? Terkena najis secara mendadak, tiba-tiba. Ini bahasa Jawa ini ujuk-ujuk. Salat moro-moro plek telek nongkrong gini. Ini ketika teleknya itu garing, kemudian bisa membuang dengan sigap seketika, enggak nunggu. Ini apa lagi? Oh telek gua lah. Nah, ya sudah batal. Sudah batal. Tapi kalau teleknya itu garing, plek langsung dibuang tanpa 3 kali gerakan berturut-turut, ya, langsung dibuang dan teleknya salatnya kering, ini salatnya tetap bisa dilanjutkan. Tapi kalau teleknya teles, plek basah, ini walaupun dibuang pasti masih ada bekasnya sisanya, itu tidak boleh ya batal kontan begitu. Gua malam bonjol atau kondindi. Nah itu. Kemudian wa inkishaful aurat amdan. Terbukanya aurat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ini membatalkan sholat kalau tidak ditutup seketika langsung. Batasannya langsung adalah tidak sampai melewati lafadz subhanallah. Artinya subhanallah itu hanya berapa? 0, sekian detik ya. Subhanallah. Paling sekitar 0, piro. Pokoknya titik detik. Ya Allah. Foto kamu. Terbukanya aurat. Kalau aurat itu terbuka oleh angin atau ujuk-ujuk melorot, ini kalau langsung ditarik seketika, ditutup seketika, ini sholatnya masih bisa lanjut. Tapi kalau terbukanya dijarne wae, ya Allah, kena angin separep pula, ya batal. Lek sing buka kucing piye, Pak? Sing buka kucing, kethek utawa apa neh. Cah cilik sing buka, bapak saya dibukai sarunge. Delalah orang gawe sidi pisan. Bapakku
Ya Allah ya Karim. Nah, itu batal. Batal. Walaupun ada yang mengatakan tidak batal, tapi juga ada yang mengatakan batal. Kalau yang membuka makhluk yang bisa bergerak, artinya yo koyok ketek atau kucing atau apa. Nah, kan kadang kucing kan tukang dolanan, ngutik-ngutik, sholat diutik-utik terus suwek ndalai sarunge geret. Atau melorot diganduli, anake melorot. Lah itu. Maka lek sing buka makhluk kucing atau ketek maka batal. Tapi lek bukanya angin ini tidak batal. Kemudian wa taghyiru niat. Kayan ya al-khuruja minas shalah. Berubahnya niat, niatnya berubah. Berubah dari niat awal, niatnya kan sholat. Kemudian niat untuk leren dari sholat. Allahu Akbar. Tak batal lah sholatnya. Langsung kontan batal. Atau menggantungkan niat. Allahu Akbar. Pas wis Allahu Akbar loh syaratnya ya. Terus kingkole udan, leren lah. Ngentasi gombalan dulu. Soalnya gombalan wis 3 dina. Gak ono panas, rotok-rotok apek. Bahasa nek panas tinggal sholat malah mendung. Kingkole udan tak batal lah. Ini langsung kontan batal. Ini namanya menggantungkan niat kepada yang lain, yang selain sholat. Atau ya Allah ya Karim, niat memutus sholat, yaitu tadi niat memutus sholat. Engko lek enek wong teko, enek lurai teko, sholatku tak batal nih. Atau ragu-ragu, wih, kok enek wong salam-salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ling maca wis, kan kalau ada yang salam kan kita disuruh mengeraskan suara. Wis banter panggah ra krungu. Kaya suarane lurai. Wah, tak batale apa ora ya? Ora tak batale bansosku lewat. Ya Allah ya Karim. Langsung kontan batal begitu. Itu namanya taghyirun niat atau berubahnya niat. Kemudian wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Lek biasane iki lek nang pondok sing terjadi iki. Salat nggih sajadah ono diinger kancane tarik saja. Wis malih madhepe malih ngalor ngidul. Ya Allah sing maune salate madhep mriko, malih madhep rono. Ngunyerke sajadahe. Batal walaupun yang mengunyerke. Pokoknya yang membuat dia terbalik ini orang lain. Allahu Akbar. Junjung diwalik karo kancane. Batal seketika. Nah itu. Ya Allah ya Karim. Mang kadang-kadang lek cah pondok, ya pada bocah iku jaile ngono kuwi, Pak. Jaile ngono kuwi. Ya Allah ya Karim, salat ngono guyon-guyon. Cek salat wis bar wektu cekel tangane templake plok ya batal lah. Ditablake nang gone kancane. Ya batal. Cah pondok ngono kuwi biasa kadang guyon-guyon seperti itu. Ya Allah, kemudian wal aklu was makan atau minum ini membatalkan sholat sedikit ataupun banyak. Tapi lek titik dan tidak tahu lek ngono kuwi batal dan tidak tahuannya ini karena uzur maka ya ndak batal. Karena masih dalam tahap belajar seperti ini, orang ngerti lek mangan iki membatalkan. Tapi titik bar mangan sate sliliten emane mandilek. Lah ini salatnya batal. Lek ndak tahu ndak apa-apa. Tapi lek ndak tahu sak piring paga batal, Pak. Sok mumpung enek karo gayemin. Karo ya batal.
walaupun tidak tahu. Contoh sholat sambil makan yang ngono kuwi tadi. Ya Allah ya Karim selilit atau kemudian habis makan permen masih ada sisa-sisa manis, habis ngopi masih ada sisa-sisa manis, maka kok dilek, maka ini sholatnya batal. Nah itu. Kemudian kohkohah. Kohkohah itu cekakaan. Cekakaan itu apa ya? Apa bosok ini apa? Guyu ki apa ta Pak guyu ki? Tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak dalam artian sampai mengandung huruf hijaiyah. Sampai mengandung 2 huruf. Atau guyunya itu memang kelewat. Ya batal. Sholat kok yang ngono kuwi to. Batal itu. Kalau hanya senyum, ini tidak apa-apa. Kalau senyum tidak apa-apa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sholat juga harus senyum loh Pak. Kanjeng Nabi ini sholat senyum. Enggak nguni tapi ya Bur. Senyum tok. Terus sahabat kan penasaran tekok. Kanjeng Nabi, jenengan itu sholat kok senyum-senyum ada apa? Anu, anak malaikat lewat ngejak guyu aku ya senyum, aku meneng ae kok piye. Artinya pokoknya ketika Kanjeng Nabi ini pas lagi sholat, ada malaikat lewat ngajak senyum, terus Kanjeng Nabi membalas senyum. Makanya ketika seorang ini sholat, senyum ini tidak batal. Tapi kalau sampai tertawa, mengakak-ngakak, lah ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau memang apa namanya ada hal yang memang membuat terpaksa kudu tertawa. Tertawa kan ra kena dimpet Pak yo. Ra kena dimpet mau piye dimpet malah wis panggah. Ngono cara dimpet kan ya. Ya Allah. Tapi ini kalau sampai pergerakan banyak ini bisa batal. Nah, kalau hanya sekedar tertawa sampai kudune ketok sampai mangap, kemudian memang harus tertawa. Nah, ini tidak apa-apa. Nah itu. Jam piro lho? Jam 10 nggih. Saya kira itu saja yang kita bahas malam ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo silahkan. Ini Kang Tulus mau. Ini Kang Tulus. Wis rampung Kang Tulus. Tinggal ngobrol lagi. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kalau niatnya dolanan batal. Tapi kan mungkin mereka niatnya tidak dolanan ya karo ngatek nyambi kira-kira kan ya. Itu makruh. Karena itu tidak sampai bergerak yang membatalkan. Itu kan gerakannya kan ada hubungan dengan salat ya. Pas ngatek terus nyambi. Nah, ngono kuwi. Banyak memang, banyak. Terus ngatek karo tangane karo kretek. Kretek lah ngono kae. Lah itu kalau memang dia niat talak, niat dolanan maka batal. Tapi kalau hanya sekedar ngadeg karo nyambi itu makruh.
Karena itu tidak disunahkan, makanya makruh. Nah itu. Seperti halnya mengangkat tangan bukan pada tempatnya, itu hukumnya makruh. Tapi lek niate dolanan, maka yo batal. Nah begitu. Lenek dongo Allahumma hdina amin. 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 Ya batal ini. Dolanan namanya jelas dolanan nek kowe. Tengah kirangin ini terus lah. Kan kadang kita apa namanya ya? Ada yang sholat karo serah jelas gerakane. Ya mungkin mereka punya madhab sendiri, kita tidak tahu. Ya kalau menurut kita ngono ya batal. Pun nomale Pak. Nggih. 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 Ya kan begini. Kita sudah wudu. Ya ta? Intinya batal lah intinya pokoknya. Nggih. 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 Lek 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 kita yakin sholatnya tadi dalam keadaan batal. Kan pasalnya kita yakin belum batal ya. Ragu kan yo. Batal ya hurung lah bersolat Allahu Akbar. Lah bar salat kelingan. Oh iya aku mau bar maghriban salaman karo ponak aku ya. Maka sholatnya ndak sah. Lek masih ada waktu ya sholat lagi. Kalau habis ya di kodok. Nah begitu. Karena kita yakin sholatnya dalam keadaan batal. Tapi lek masih ragu, mau sholat mau batal apa ora ya? Maka itu tidak batal. Tapi kalau yakin, jenenge yakin kan. Jenenge yakin walaupun sudah sholat, maka tetap tidak sah. Padha karo ngeten Pak nek kasuse. Sampeyan sholat, rampung sholat, terus oh iya sanu ki mos tak nggih ngomong anakku duyu ya. Maka sholatnya tidak. Karena yakin sholat dalam keadaan membawa najis. Nah, itu. Ada lagi mungkin? Paham nggih? Mungkin ditanglet ning mawon mboten napa-napa. Nggih. 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 Ya ngeten. Jadi itu lain madhab. Lek madhab Maliki, lek di Mekah itu kan kebanyakan madhab Malikiyah. Kalau kita kan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu senggolan dengan istri itu batal. Kalau Malikiyah senggolan dengan istri tidak batal. Nah itu. Itu kita boleh pindah madhab. Kalau memang dianjurkan, bahkan kita ini kalau pas haji atau mungkin umroh apa rame tenan haji, ini ada anjuran bahkan kayaknya harus pindah madhab ya. Karena kalau tidak pindah madhab di sana ini mesti nyenggol. Kayak wong kadang yo
Bojone gak dicekel ya piye, ilang. Pitek-pitek kan ora malah. Nah, makanya itu tidak batal. Tapi kalau pindah madhab itu semuanya, mulai dari cara wudunya dan batalnya pun juga melok. Lek guru wudune tok Syafi'i, batale Maliki ini tidak boleh. Harus semuanya. Memang ada seperti Imam Maliki mengatakan itu tidak batal. Cuman ketika kita wudunya make madhab Syafi'i, batalnya sholat ya Maliki, kok sholatnya separuh Syafi'i, separuh Maliki, ya ini repot. Tidak boleh seperti ini. Harus satu madhab. Kalau pindah harus satu madhab, mulai dari wudunya, batalnya dan sholat-sholatnya. Itu harus pakai madhab. Jangan separuh-separuh. Namanya jika penak itu tidak boleh. Memang iya, memang benar dia. Benar menyenggol istri itu tidak batal. Memang di Mekah memang seperti itu di Mekah. Cuman caranya wis beda, mulai dari wudu dan yang lain-lain ini sudah beda. Nah, ngoten. Nah, ngoten Mak. Makanya krono dirabi, krono muhrim kok. Walaupun sudah menikah tetap ajnabiyah, tetap apa namanya? Tetap bukan muhrim, tetap muhrim. Artinya tetap membatalkan nggih. Tetap membatalkan. Jadi nggih, membatalkan wudunya. Jadi kan paham nggih? Enten malih ada lagi. Nah, gini. Syafi'iyah pun ada yang memperbolehkan Jumatan kurang dari 40 ada. Saya juga pernah di pondok Lirboyo iki jenenge pondok. Lirboyo. Di pondok Hidayatul Muqtadiin ngene Mbah Yai Nur Salim di Prabu Mulih sono ngendi jenenge Petak. Gelombang. Itu saya pernah Jumatan gur alah wong pira karo santri-santri. Memang ada Syafi'iyah yang memperbolehkan Jumatannya kurang dari 20. Ya sudah kita wudunya, sholatnya, Jumatannya semuanya ikut Syafi'iyah. Termasuk hitungan kurang dari 40 pun Syafi'iyah ada yang memperbolehkan. Nah, begitu. Terus teng talang pundi mriki kula nate Mbak Reto masuk sebelum talang pau-pau kalau Pak sing ana masjid nang Pertelon talang besar namanya itu saya pernah Jumatan gur wong piro sak baris ora penuh rumah saku ya Allah ya sudah Jumatan saja enggak apa-apa syaratnya tahu Pak syaratnya tahu kalau tidak tahu wah iki oleh lah wah ngawur oleh lah harus syaratnya harus tahu minimal tahu oh ternyata ada yang membolehkan. Kalau kita tidak tahu artinya kita ngawur. Jumatan ini syaratnya kudu 40. Iki 20. Gak sah iki. Alah benelah. Lah itu ndak boleh. Muni alah benelah itu ndak boleh. Ya harus duran. Cuman kalau tahu ada kaul yang memperbolehkan walaupun taruh kitabe misalnya. Taruh di tulisannya kayak apa. Tapi minimal tahu ada yang memperbolehkan. Syafi'iyah maka ya tidak masalah boleh-boleh saja
Nah iya saiki wis ngerti. Tidak apa-apa. Nah, Jumatan wis mampir nang talang-talang wis tidak masalah. Ya Allah. Ada lagi? Monggo. Oh, itu ceritanya begini. Jadi dulu masih cik zaman perang. Cik zaman perang. Ini eh kalau siang ini kan rawan ada musuh. Jadi sholatnya orang usah banter-banter kok konangan. Lah, kalau malam ini kan musuh jauh. Musuh jauh, jadi sholatnya sing banter enggak apa-apa. Itu di antara kronologinya seperti itu. Kenapa kok? Nah, itu di antara kronologinya seperti itu. Makanya yang keras itu kan yang malam kan, subuh ya malam, Isya terus subuh. Lah itu. Enten tapi enggak apa-apa mengingatkan misalnya tidak apa-apa misalnya begini ya sholat maghrib imame Allahu Akbar mau ngenteni ora Fatihah to iki iso apa ora subhanallah diingatkan ya harus diingatkan nih cara mengingatkan seperti itu meneng imam iso apa ora subhanallah bismillahirrahmanirrahim nah kan kalingan tidak apa-apa diingatkan lah. Kalau yang kalau yang ayat kan hubungannya dengan sujud sahwi masalah batal kalau dia tahu ngono kuwi gak oleh dia sengaja kalau pengen nambahi ben tambah mantep misalnya kenapa karena lek sunah hayat itu tidak ada kesunahan sujud sahwi kok nekat sujud sahwi dan tahu lek ngono gak oleh maka itu membatalkan sholat cuman kalau dia tidak tahu ah maksudnya pripun mungfarid mungfarid karena imamnya ora jelas itu lali lali ramoco surat sujud sahwi ya ini ya mungfarid saja karena imamnya tidak tahu karena ya belum dibaca suratnya misalnya imamnya munyer ya kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala munyer ya. Terus kan menang deh lakum dinukum waliyadin oh lakum dinukum waliyadin Allahu akbar lah caranya mengingatkan dengan membaca surat yang dia bingung kita teruskan bacaannya tapi lek sing diwaca Kola Anwar Zahid Ki Anwar Zahid wama wama ki nang sak pirang-pirang wama sing endi kul huwaile akhirnya kan kronologinya kul huwaile kan gara-gara wama wama sak pirang-pirang wama kul huwaile akhirnya oh enten malih nggih enten malih nggih nggih
itu hukumnya tetap makruh. Kenapa? Karena ketika khotib ini sudah berkhutbah, kesunahannya adalah mendengarkan dan menyimak. Mendengarkan dan menyimak. Kalau melakukan hal yang bisa membuat tidak menyimak dan mendengar, apalagi sampai mengganggu, maka ini hukumnya makruh. Bahkan kita muter tasbih sambil mendengarkan itu makruh. Karena yang sunnah adalah apa ya? Ya, dia menyemak dan anteng dia menyemak mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Kok kalau kita melakukan hal lain apapun itu yang membuat kita tidak menyimak dan mendengar, itu akan maka hukumnya tidak baik atau makruh. Nah, itu anu ya. Wong ngiderke kotak tok wis makruh sak. Ngiderne itu kalau apa ya? Makruhnya itu karena bukan makruhnya mengiderkan kotak saat Jumatan. Itu tidak ada hubungannya dengan makruhnya Jumatan. Cuman memang mengiderkan kotak itu sudah makruh sendiri. Nah, kemudian ketika mengganggu Jumatan maka ada makruh yang lain. Artinya makruhnya itu makruh apa ya? Ya lain bukan berarti makruhnya dua. Yang pertama karena mengizinkan kotak, yang kedua karena mengganggu mendengarkan khutbah. Kalau memang sampai mengganggu lah begitu. Kemudian ketika bisik-bisik ngomong ngobrol itu bukan batal Jumatannya, tapi lago. Lago itu ya yang nganggur, tapi tidak batal. Dia sholatnya Jumat tetap sah, walaupun dia tidak mendengarkan turu. Kalau mengganggu temannya dia berdosa sampai ganggu berdosa, bengok-bengok berdosa. Cuman tidak sampai batal Jumatannya tetap sah, cuman lago itu yang nganggur, katik gune. Nah, itu. Tapi tetap sah. Bahkan sampeyan berangkat ke masjid Jumatan ini khotib sudah selesai khutbah, imam sudah dapat 1 rakaat. Sampean datang tinggal 1 rakaat. Iki ora qobliyah, ora tahiyatul masjid, ora ngrungokne khutbah, moro-moro salat ngono ae. Ini sah Jumatannya dan hanya nambah 1 rakaat. Yang penting bisa menemui rukuknya imam. Sama datang. Imam dalam keadaan rukuk rakaat yang kedua. Kok saman bisa rukuk bareng imam? Imam rukuk saman masih bisa rukuk, maka ini nanti hanya nambah 1 rakaat saja. 2 rakaat cukup. Cuman kalau imam sudah selesai rukuk rakaat kedua, saman datang imamnya ini sudah duduk misalnya, saman ya datang langsung niat sholat Jumat rakaat ini Allah Akbar langsung melak duduk, nanti menyempurnakan 4 rakaat. Tapi niatnya sholat tidak zuhur, tidak, niatnya sholat Jumat tapi menyempurnakan 4 rakaat. Nah itu, paham nggih? Ada lagi? Boten batal, hanya lagu.
Jadi idza sa'ida khatibu 'ala mimbar fala yatakallam. Wa may yatakallam faqad laghaut wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berkata-kata ketika imam sudah naik ke atas mimbar, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka Jumatannya sia-sia. Barang siapa yang Jumatannya sia-sia, maka ya tidak Jumatan. Ya Jumatannya sahanya nganggur gitu aja. Kalau sampai ngobrol, ngomong. Niku mboten batas anu toh. Enggak loh. Itu kan batas kan. Batas tidak boleh ngomong adalah ketika khotib naik ke mimbar. Itu batasan. Lah sampai kapan itu? Ya sampai selesai sholat. Mboten batal. Itu sebenarnya hanya cukup dengan isyarah saja. Gak usah dadak sampai apa ya? Rebutan. Makruh. Khotib salam setelah khutbah makruh. Makmum menjawab pun hukumnya makruh. Ini boleh kan ada ya. Wassalamualaikum itu hukumnya makruh. Sunahan salam. Setahu saya itu tidak. Ya mungkin dicari lagi. Wah tuh dadak balik neng kamar Fatul HP.
Jadi intinya ngeten kesimpulannya. Itu khilafiyah para ulama. Khilafiyah para ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang tidak. Ada yang memakruhkan berbicara saat khutbah, kan tadi sudah jelas makruh ya. Jadi sebelum khutbah atau setelah khutbah yang pertama atau setelah khutbah yang kedua, ini kok ngomong atau salam tadi, ini ada yang memakruhkan, ada yang tidak memakruhkan. Yang penting nggak sampai sholat 2 rakaat, itu pelanggarannya di situ. Kalau sampai sholat 2 rakaat, maka itu akan menjadi pemisah, itu tidak boleh. Jadi ngomong secukupnya, geser untuk maju. Lah itu ada yang memakruhkan, ada yang tidak. Tapi yang jelas makruh adalah ketika ngomong ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi kalau khotib tidak sedang berkhutbah, sebelum, di antara atau sesudah khutbah, termasuk salam tadi, itu ada yang makruh, ada yang tidak. Termasuk Imam Ghazali itu memakruhkan. Paham ya? Kalau yang kan malah jelas. Al-Ghazali, Al-Wasit. Ini kita Ihya malahan. Dhuwur Ihya jerajate. Sing jelas niku tidak usah menjadi apa ya? Warasan dada apa namanya? Khotbah dadak salam, khotbah pembelaan, tidak usah. Yang jelas kita kan sekarang sudah tahu ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Artinya tidak memperbolehkan itu ada yang memakruhkan, ada yang tidak memakruhkan. Tapi yang jelas makruh adalah ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi kalau sebelum khutbah atau di antara, kenapa? Karena di antara khutbah itu ada kesunahan berdoa. Nah itu. Khotib disunahkan membaca kulhu 3 kali, sampai atau jamaahnya disunahkan ndonga ketika di antara 2 khutbah. Dan setelah khutbah itu salam atau berkata-kata tadi itu ada yang memakruhkan, ada yang tidak memakruhkan. Tergantung yang dibicarakan ya, sing diomong jorok atau mungkin ngomongin donya, wong masjid dadak salat Jumat dadak piye engko rampung urung nakoki mau, ini haram. Haram nggih? Haram. Ya Allah. Tapi tidak semua ulama mengharamkan. Intinya pokoknya ada yang memperboleh, artinya ada yang makruh, ada yang tidak makruh selama tidak jedanya tidak sampai 2 rakaatnya sholat yang paling ringan. Sepiro ya? Paling kira-kira 1 menit rampung ndak Pak sholat 2 rakaat. Rampung nggih? Rampung. Niat, Fatihah, rukuk, sujud, tok yang diambil yang wajib-wajib tok, ndak sampai 2 menit selesai itu. Jadi kalau sampai sepanjang itu maka tidak sah. Jumaatannya tidak sah, bukan hanya makruh, tidak sah. Kalau apa namanya? Salat zuhur. Contoh ngeten. Pas khutbah. Ini kebanyakan yang saya sendiri alami di Masjid Cipamuter ini dulu Pak, sekarang sudah tidak pernah. Dulu ketika sering ngebon khotib, bukan sering ya ngebon khotib dari sana. Itu kalau pas kita nyemak, itu yang rata-rata khutbah kedua tidak ada wasiat takwanya.
Padahal wasiat takwa itu hukumnya wajib. Nah ini bagaimana? Jumatannya otomatis tidak sah. Nah bagaimana? Duhuran lagi. Itu saya dulu sering Pak. Jadi kalau mau kita sampaikan ya kok apa ya? Kok digebuki wong. Karena kita belum ada keberanian waktu itu. Cik canyar Pak, nyar belagu. Gawe malahan. Akhirnya saya sering Pak sama Pak Hasan itu balik. Pak, enek anu salat meneh. Saya ada berapa kali ya? Mungkin 5 kali lebih saya. Balik Jumatan salat meneh dhuwur itu sering. Tapi kita arep aja kok ya gak penak. Pak Irman ya rata omongin. Nah itu. Paham nggih masalah Jumatan apa nggih? Enten malih ngangkit barang sesuk mbokan. Tidak, kalau itu kan apa ya? Seperti ini Pak, itu saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita lagi sholat, ada orang baca Fatihah, kalau kita amin, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita mengaminkan Fatihahnya imam hukumnya sunnah. Kemudian ketika kita yang lagi sholat, yang lagi baca ya, yang lagi baca Fatihah, waladhdallin, Robbighfirli waliwalidayya amin, itu hukumnya sunnah. Kalau kita yang baca di dalam sholat ini ya. Tapi kalau yang baca imam, dolin, kita Robbighfirli itu makruh Pak. Itu makruh. Begitu juga ketika Jumatan itu kan doa itu kan ada hubungannya dengan khutbah, ada hubungan antara khotib dengan sami, dengan orang yang berjamaah yang mendengarkan. Jadi dia doa ya kita amin amin. Nah itu tidak membuat keluar dari apa yang namanya jalur yang makruh tadi. Jadi itu tidak membuat makruh. Tidak, karena itu termasuk perintah kan begitu. Perintah. Seperti kita kita lagi sholat moro-moro amin. Aminnya tidak boleh. Tapi kalau kita mengaminkan doa kunutnya imam, nah itu kan sunnah begitu. Gambarnya seperti itu. Nah, itu. Ada lagi? Sudah sampun selesai? Pun. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal wa barik fi ta'limina wa ta'alamina wa fi silatarahmina hadiyallah bi barakatiha ighfir lana dzunubana wa abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa auladana wa ajdadana ya Allah wa li jami'i talamidi wa tilmidati ma syaifi ma'adina hadi Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidatika kama nawartal arda biduri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna rasyidin. Allahumma ya Allah ij'al min thuluthi ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Balighna ya Allah ila Makkah wal Madinah bil haji wal umrah ziyarah ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika wa bi rahmatika bi ridika ya Allah ya arhamar rahimin marratan ba'da marratin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rizqna taqal istiqamah wal qanaah wa husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.